Sahabat terkasih dalam Tuhan, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan merenungkan sebuah bagian yang sangat kuat dari Injil Matius, yaitu pasal 3 ayat 1 sampai ke 12. Ini adalah kisah tentang Yohanes Pembaptis, suara yang berseru-seru di padang gurun yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita selami bersama makna mendalam dari pesan pertobatan yang ia sampaikan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Ayat ini langsung menyapa kita dengan sebuah seruan yang mendesak. Yohanes tidak datang dengan basa-basi. Ia datang dengan sebuah misi ilahi, sebuah panggilan yang jelas dan tegas, bertobat. Mengapa pertobatan begitu penting? Karena kerajaan sorga, pemerintahan Allah yang penuh kasih dan keadilan, sudah di ambang pintu. Pesan ini bukan hanya untuk orang-orang Yudea 2000 tahun yang lalu. Pesan ini relevan bagi kita semua di sini dan saat ini. Kehidupan kita seringkali dipenuhi dengan berbagai kesibukan, ambisi, dan kekhawatiran duniawi. Kita mudah sekali tersesat, menjauh dari jalan yang Tuhan kehendaki. Seruan Yohanes ini adalah sebuah pengingat, sebuah alarm rohani yang membangunkan kita dari tidur lelap kita. Yohanes digambarkan sebagai sosok yang sangat unik. Ia memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Penampilannya yang sederhana ini bukanlah tanpa makna. Ini menunjukkan sebuah kehidupan yang terlepas dari kemewahan dunia. Fokusnya bukan pada hal-hal materi, melainkan pada hal-hal rohani. Ia menunjukkan kepada kita bahwa untuk sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, kita perlu melepaskan keterikatan kita pada dunia. Ini bukan berarti kita harus hidup di padang gurun secara harfiah, tetapi ini adalah panggilan untuk memeriksa hati kita. Apa yang menjadi prioritas utama kita? Apakah kenyamanan duniawi ataukah kehendak Tuhan? Orang-orang dari Yerusalem, seluruh Yudea, dan daerah sekitar Yordan datang kepadanya. Mereka mengakui dosa mereka dan dibaptis olehnya di sungai Yordan. Ini adalah gambaran yang luar biasa. Orang-orang berbondong-bondong datang, bukan untuk mencari hiburan atau mukjizat spektakuler, tetapi untuk mengakui dosa mereka. Ada sebuah kehausan rohani yang mendalam di dalam diri mereka. Mereka sadar bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup mereka, dan mereka rindu untuk diperbaiki. Pengakuan dosa adalah langkah pertama dari pertobatan sejati. Ini adalah momen kerendahan hati di hadapan Tuhan, di mana kita mengakui bahwa kita telah gagal dan membutuhkan anugerahnya. Baptisan yang dilakukan Yohanes adalah simbol dari pembersihan, sebuah tanda lahiriah dari perubahan batiniah yang sedang terjadi. Mereka seolah-olah menenggelamkan manusia lama mereka yang penuh dosa dan bangkit sebagai pribadi yang baru, yang berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan. Namun, tidak semua orang datang dengan niat yang tulus. Ketika Yohanes melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ini adalah teguran yang sangat keras. Orang Farisi dan Saduki adalah para pemimpin agama pada masa itu. Mereka merasa diri paling benar dan paling rohani. Mereka mungkin datang untuk dibaptis hanya untuk menjaga citra atau mengikuti tren, bukan karena pertobatan yang tulus dari hati. Yohanes bisa melihat kemunafikan mereka. Ia menantang mereka untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dengan kata lain, pertobatan itu bukan sekadar kata-kata atau ritual. Pertobatan sejati harus terlihat dalam tindakan nyata, dalam perubahan perilaku sehari-hari. Jika kita mengaku sudah bertobat, tapi gaya hidup kita tidak berubah, gosip masih menjadi hobi, kesombongan masih dipelihara, dan kasih kepada sesama tidak ada, maka pertobatan kita patut dipertanyakan. Buah pertobatan itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang Tuhan ingin lihat dalam hidup kita. Yohanes juga mengingatkan mereka, janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, "Abraham adalah bapa kami," karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Orang Yahudi pada masa itu sangat bangga dengan status mereka sebagai keturunan Abraham. Mereka merasa bahwa status itu sudah menjamin keselamatan mereka. Tapi Yohanes meruntuhkan
kesombongan rohani itu. Ia mengatakan bahwa keselamatan bukanlah soal keturunan atau status. Keselamatan adalah soal hubungan pribadi dengan Tuhan yang lahir dari pertobatan yang tulus. Tuhan tidak terkesan dengan silsilah kita, jabatan kita di gereja, atau pengetahuan teologi kita. Ia mencari hati yang hancur dan roh yang remuk redam. Peringatan Yohanes semakin tajam di ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini adalah gambaran tentang penghakiman yang akan datang. Tuhan memberikan kita waktu, kesempatan, dan anugerah untuk bertumbuh dan berbuah. Namun, waktu itu tak terbatas. Ada konsekuensi serius bagi kehidupan yang mandul secara rohani, yang menolak untuk menghasilkan buah kebaikan. Pesan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan kita akan urgensi hidup benar di hadapan Tuhan. Setiap hari adalah kesempatan berharga untuk menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Selanjutnya, Yohanes Pembaptis menjelaskan perannya dan menunjuk kepada Dia yang jauh lebih besar daripadanya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes dengan rendah hati mengakui bahwa baptisannya hanyalah persiapan. Baptisan airnya adalah simbol, tetapi Yesus, Sang Mesias, akan memberikan baptisan yang sesungguhnya, yaitu baptisan dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptisan dengan Roh Kudus adalah anugerah yang memberikan kita kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah, untuk mengasihi, untuk melayani, dan untuk berbuah. Roh Kuduslah yang memampukan kita melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Sedangkan baptisan dengan api berbicara tentang pemurnian dan penghakiman. Api memurnikan emas dari kotorannya, dan api juga membakar habis sekam yang tidak berguna. Kehadiran Yesus dalam hidup kita akan membawa pemurnian. Ia akan membakar segala sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, agar kita menjadi semakin murni dan serupa dengannya. Ayat terakhir melengkapi gambaran ini. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yesus digambarkan sebagai seorang petani yang memisahkan gandum dari sekam. Gandum, yaitu orang-orang yang beriman dan hidup dalam pertobatan, akan dikumpulkan ke dalam lumbung surgawi. Sedangkan sekam atau debu jerami yang melambangkan mereka yang menolak pertobatan dan hidup dalam dosa akan menghadapi konsekuensi abadi. Sahabat terkasih, renungan dari Matius 3 ini membawa kita pada beberapa kesimpulan penting. Pertama, panggilan untuk bertobat adalah panggilan yang mendesak dan berlaku bagi kita semua. Setiap saat, mari kita periksa hati kita, adakah area dalam hidup kita yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Kedua, pertobatan sejati harus menghasilkan buah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita tunjukkan pertobatan kita melalui kasih dan kebaikan kepada sesama. Ketiga, kita tidak bisa mengandalkan status atau kebenaran diri sendiri. Keselamatan hanya datang melalui kerendahan hati dan iman kepada Yesus Kristus. Terakhir, mari kita merindukan baptisan Roh Kudus yang memampukan dan memurnikan kita, agar kita dapat hidup sebagai gandum yang berharga di hadapannya, bukan sekam yang akan dibakar. Pesan Yohanes Pembaptis mungkin terdengar keras, tetapi pesan itu lahir dari kasih yang mendalam, sebuah keinginan agar semua orang diselamatkan dan tidak binasa. Marilah kita menyambut seruan pertobatan ini dengan hati yang terbuka, mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk bekerja lebih lagi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.